Kami, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan atau GEMA PK, menyatakan: 1. Mengecam keras pernyataan Fuad yang menghina dengan keji guru 2. Justru Fuadlah yang perilakunya lebih monyet dari monyet. 2. Fuad yang perilakunya lebih monyet dari monyet karena perilakunya berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video kali ini kita akan membahas aksi 214 yang diadakan oleh Front Persaudaraan Islam di depan Mabes Polri, tepatnya jam 12.30 ba'da duhur. Ya, di mana di dalam aksi ini menuntut agar Gus Fuad Pleret itu segera ditangkap dan dipenjarakan karena dia sudah menghina guru tua yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jupri, dan juga dia diindikasi sebagai cucu daripada PKI. Nah, inilah tuntutan dari aksi 214 yang diadakan di depan Mabes Polri tersebut yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam beserta dengan yang lainnya. Ada hal yang menarik. Pada hari ini sesungguhnya adalah merupakan hari Kartini. Tanggal 21 April itu adalah hari yang biasa diperingati sebagai hari Kartini. Dan ada 3 demo sesungguhnya yang terjadi pada hari ini. Yang pertama adalah demo yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UI. Dengan BEM-BEM lainnya yang tergabung, yang berdemo di depan Monas, yang mereka menuntut agar kemudian harga-harga distabilkan dan juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak konstitusi, artinya hal yang inkonstitusional, kemudian diusut sampai tuntas. Nah, yang kedua adalah demo yang dilakukan oleh buruh. Ya, dan buruh ini menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja kemudian segera dibatalkan. Nah, yang ketiga adalah demo yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di depan Mabes Polri, menuntut agar Gus Fuad Pleret segera ditangkap dan dipenjarakan. Namun, di luar dugaan, aksi yang digaungkan seminggu sebelumnya, bahkan sempat terjadi perpindahan waktunya, yang awal akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025, ya, tepatnya hari Sabtu, tetapi kemudian digeser menjadi hari Senin tanggal 21 April tahun 2025. Nah, yang lebih mencengangkan kembali, ternyata peserta aksi itu tidak seperti yang diduga sebelumnya, yang gaungnya begitu hebat, publikasinya begitu hebat. Tetapi ternyata peserta daripada aksi di depan Mabes Polri itu hanya sedikit. Bahkan tidak sampai 1.000 orang di depan Mabes Polri. Itu terlihat bagaimana pengamanan biasa saja. Di depan gerbang Mabes Polri itu tidak ada pengamanan pasukan huru-hara. PHH-nya tidak ada, hanya pasukan-pasukan tidak bersenjata, bukan pasukan. Hanya polisi-polisi muda yang menjaga gerbang. Kami, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan atau GEMA PK, menyatakan: 1. Mengecam keras pernyataan Fuad yang menghina dengan keji guru 2. Justru Fuadlah yang perilakunya lebih monyet dari monyet. 2. Menuntut Kapolri segera menangkap Fuad yang perilakunya lebih monyet dari monyet karena perilakunya berbahaya. Jadi tidak ada sesuatu yang
heboh luar biasa dengan jumlah massa yang ribuan atau ratusan ribuan atau jutaan. Ternyata yang hadir itu hanya sedikit sekali. Bahkan kalau kita lihat demo yang dilakukan oleh mahasiswa UI dan juga para buruh itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan demo yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di depan Mabes Polri yang menuntut agar Gus Fuad dipenjarakan, ditangkap dan dipenjarakan. Maka kita di sini bisa mengambil sebuah analisa. Yang pertama adalah bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran. Artinya masyarakat bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu dipatuhi. Masyarakat kita sudah sangat cerdas, dan ini mengindikasikan sudah tidak ada lagi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat umat Islam pada khususnya kepada Habib Rizik Syihab, sehingga komando yang digaungkan oleh Rizik Syihab ini dan juga oleh Bahar Smith misalnya dan lain sebagainya, bahkan ketua FPI DPP Jakarta juga sudah ikut bersuara, bahkan juga pimpinan Markas Syariah juga sudah bersuara untuk mengajak umat Islam berdemo. Ternyata pada saat waktunya yang ikut demo hanyalah segelintir orang, ya nggak sampai 1000 orang lah. Nah, artinya apa? Masyarakat di sini mulai sadar, sudah sadar bahwa Habib Rizik Syihab dan Front Persaudaraan Islam ini tidak layak untuk kemudian harus diikuti apa yang diinginkan dan dikomandoinya. Jadi ini fakta, ini realita. Yang mudah-mudahan saja masyarakat kita semakin cerdas. Mana yang benar, mana yang salah. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat primitif. Masyarakat kita ini intelektualitasnya sudah tinggi, rasionalitasnya sudah tinggi, pendidikannya rata-rata sudah sarjana. Jadi kalau sarjana masih dibodohin, ini malu sangat. Jadi kalau orang yang sudah sarjana itu kan kritis, realistis, menggunakan analisa dan logikanya. Jadi kalau masih ada orang yang masih mengikuti secara membabi buta tanpa kemudian meneliti kebenaran daripada hal tersebut, maka berarti orang ini dipertanyakan tentang kesarjanaannya. Karena kalau sarjana terbiasa menganalisa, dia biasa mengkritisi, dan tentunya yang diteliti adalah keilmiahan dan keobjektivitasan. Jadi tidak mengedepankan subjektivitas. Maka poinnya adalah, alhamdulillah masyarakat kita, khususnya masyarakat di Jakarta ini, itu sudah sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam ini beserta dengan para pendukungnya adalah sesuatu yang tidak perlu didukung. Ya, mudah-mudahan ini semakin memupuk kesadaran di masyarakat kita dan juga semakin menumbuhkan kesadaran bagi seluruh umat Islam bahwa kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak paham. Kenapa? Inna sam'a, pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.